jalan-jalan ke Tugu Pahlawan. Tak lupa memakai topi. Assalamualaikum kami ucapkan sebagai pembuka presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Ervania Putri Wahida. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi dari kelompok PMB 20021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akselina Salsabila, jurusan Pendidikan Ekonomi, kelompok PMB 20021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirta Hamidah dari jurusan Akuntansi, kelompok PMB 20021. Pramudia Ananta Toer pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kami dari kelompok PMB 20021 akan mempresentasikan PKMGT dengan judul Garbage and Waste Building Terobosan Anti Banjir Ramah Lingkungan untuk Indonesia Bersih tahun 2045. Pendahuluan, latar belakang masalah. Sampah merupakan musuh terbesar bagi lingkungan karena dapat menimbulkan dan mencemari lingkungan. Lingkungan yang tercemar oleh sampah akan terlihat kotor, rusuh, kumuh, bau, dan bahkan dapat menimbulkan penyakit. Walaupun di tempat umum sudah disediakan tempat sampah, namun tetap saja masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan mengakibatkan sampah menumpuk di aliran sungai yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem pada air, terutama pada hewan yang hidup di sungai seperti ikan. Seharusnya kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan harus dihindari dari sekarang agar tidak menimbulkan masalah besar dan akhirnya akan menjadi kerusakan pada lingkungan. Adanya ide ini, kami mencoba membuat gedung pembuangan dan pendistribusian sampah dan limbah anti banjir yang ramah lingkungan dengan desain dan fasilitas pembuangan sampah yang sangat menarik, akan membawa perubahan bagi masyarakat agar selalu membuang sampah dan limbah pada tempatnya. Agar menghindari kejadian tersebut, maka kami menawarkan sebuah ide yang sejalan dengan penanganan sampah dan limbah yang semakin menumpuk di Indonesia, terutama di perkotaan, dengan judul Garbage and Waste Building Terobosan Anti Banjir Ramah Lingkungan untuk Indonesia Bersih tahun 2045. Adanya ide ini, kami mencoba membuat gedung pembuangan dan pendistribusian sampah dan limbah anti banjir yang ramah lingkungan dengan desain dan fasilitas pembuangan sampah yang sangat menarik, akan membawa perubahan bagi masyarakat agar selalu membuang sampah dan limbah pada tempatnya. Gagasan yang kami usulkan yaitu Garbage and Waste Building. Kondisi kekinian sampah dan limbah di Indonesia saat ini. Data pada tahun 2016 menunjukkan jumlah timbunan sampah di Indonesia yaitu sekitar 65.200.000 ton per tahunnya dengan jumlah penduduk sebanyak 261.115.456 jiwa. Proyeksi penduduk di Indonesia ini yang terus bertambah akan meningkatkan jumlah timbunan sampah di Indonesia. Harus dilakukan suatu upaya agar target SDGs 12.5 yang menyatakan negara substansial mengurangi timbunan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali dapat dicapai. Saat ini Indonesia masuk dalam kategori low middle income yang berarti negara dengan perekonomian yang terus membaik. Terdapat 5 konsep yang akan dijalankan untuk Garbage and Waste Building Terobosan Anti Banjir Ramah Lingkungan untuk Indonesia Bersih tahun 2045. Yang pertama adalah membangun gedung yang dikhususkan untuk pembuangan sampah dan limbah. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan gedung ini sangat luas. Nantinya digunakan untuk menampung, mengolah, dan mendistribusikan sampah. Membuat satu lagi gedung yang tertutup untuk menampung limbah dan mengelompokkan antara limbah rumah tangga dan juga industri. Menyediakan tempat yang kosong untuk ditukar dengan tempat yang berisi limbah dari masyarakat. Dan yang kedua adalah mendesain fasilitas Garbage and Waste Building. Gedung ini didesain dengan konsep Instagramable agar menarik perhatian masyarakat, terutama generasi milenial. Tempat pembuangan sampah ini berbeda dengan tempat pembuangan sampah lainnya karena tempat ini bersih dan rapi, tidak berbau, dan juga nyaman digunakan. Yang ketiga, Garbage and Waste Building Terobosan Anti Banjir.
Dengan adanya gedung ini, kami akan membuat saluran dari selokan yang mana selokan-selokan yang ada pada daerah tersebut yang berasal dari rumah-rumah masyarakat akan mengalir di Garbage and Waste Building ini tanpa membangun selokan yang baru, melainkan mengubah aliran selokan yang dulu mengalir ke sungai akan diarahkan menuju Garbage and Waste Building. Masyarakat bisa langsung membuang sampah ke selokan agar tidak membuang sampah sembarangan. Jika masyarakat ingin langsung berkunjung ke Garbage and Waste Building dengan menukarkan sampah, juga sangat diperbolehkan. Mengingat masyarakat yang suka membuang sampah tidak rapi dan asal membuang sampah sembarangan, maka selokan akan dimodifikasi dengan membuat tong sampah yang berlubang dan langsung mengarah ke selokan tersebut. Menghias tong sampah agar menarik, serta ditanami beberapa tanaman, memasang poster yang mengedukasi masyarakat tentang sampah, diletakkan di sekitar tong sampah yang tujuannya untuk memperindah selokan tersebut. Kemudian membuat satu saluran dengan menggunakan garbage filter net yang tujuannya untuk mengelola atau memisahkan sampah yang berasal dari selokan tersebut dengan air. Setelah jaring itu penuh, maka akan diganti dengan jaring yang baru. Sampah yang ada dalam jaring akan dipisahkan menggunakan mesin diesel pemilah sampah otomatis. Keempat, yaitu menggolongkan pembuangan sampah. Tempat sampah harus digolongkan atau dibedakan dalam satu tempat. Terdapat masing-masing sampah yang berbeda jenis antara sampah organik, sampah anorganik, besi, barang tak terpakai, barang bekas, kayu, plastik, baju bekas, dan menyiapkan satu tempat untuk limbah minyak yang sudah tak terpakai lagi. Yang kelima yaitu membuat mesin-mesin pengelola sampah, menampung botol-botol bekas seperti terbuat dari kaca yang dimasukkan ke dalam mesin botol-botol. Dari satu botol, masyarakat akan mendapatkan uang Rp500. Dari tempat pembuangan sampah ini bisa memberikan timbal balik kepada masyarakat berupa sembako gratis atau uang sesuai dengan jumlah sampah yang dibuang di Garbage and Waste Building. Untuk pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan ini, yaitu yang pertama ada akademisi, yaitu Badan Pusat Statistik, para ahli dari perguruan tinggi, dan para ahli infrastruktur. Yang kedua ada lembaga pemerintah, yaitu government, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PU, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Yang ketiga ada swasta dan investor. Yang keempat ada masyarakat. Dan untuk langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan ini, pada tahun 2021 sampai 2022 mengadakan observasi dan melakukan kunjungan ke kementerian terkait proyek Garbage and Waste Building ini. Untuk tahun 2023 sampai 2024 mengadakan kerjasama untuk mengkoordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup atas konsep Garbage and Waste Building. Tahun 2025 sampai 2026 mengadakan kerjasama untuk mengkoordinasi pembangunan ini bersama para ahli konstruksi, arsitek, teknik sipil, ahli mesin. Nah, untuk tahun 2027 sampai 2028 mengajukan pendanaan kepada Menteri Keuangan dan investor atau pihak swasta yang ingin mendanai proyek ini. Pada tahun 2028 sampai 2032, pemerintah daerah, arsitek, dan para ahli merancang dan mendesain dari gedung ini membuat taman yang indah, yang instagramable tentunya. Tahun 2033 sampai 2038 membuat saluran dari selokan masyarakat yang mana seluruh selokan akan mengalir dan berujung ke Garbage and Waste Building dengan membuat garbage filter net, membuat mesin pemilah sampah, membuat mesin-mesin penyaring sampah dan pembersih air lainnya. Pada tahun 2039 sampai 2040 merancang gedung agar bisa menjadi gedung yang anti banjir, mulai menanam segala macam pohon yang dapat menyerap air dengan kuat. Pada tahun 2040 sampai tahun 2042 melakukan uji kelayakan, keamanan, serta ketertarikan masyarakat terhadap perealisasian Garbage and Waste Building. Pada tahun 2043 sampai 2044 evaluasi atas kelayakan yang sudah dilakukan. Apabila masih terdapat kesalahan atau kurang tepat maka akan diperbaiki sampai layak untuk digunakan. Pada tahun 2045 mempromosikan, mengenalkan Garbage and Waste Building kepada seluruh masyarakat bahwa gedung ini bukan hanya sebagai tempat pembuangan sampah, melainkan juga bisa untuk gedung edukasi tentang lingkungan hidup. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama, inti gagasan yang diajukan melihat lingkungan negara Indonesia dengan tingginya jumlah sampah dan limbah setiap harinya terutama di Surabaya
sangat memprihatinkan. Lingkungan menjadi kurang sehat, banyak sampah yang berkeliaran, dan udara tercemar, dan ada beberapa daerah yang terdapat banjir dikarenakan sampah dan limbah yang menumpuk. Maka perlu adanya sebuah gagasan yang solutif, inovatif, dan komprehensif dalam menyelesaikan hal tersebut. Garbage and Waste Building Terobosan Anti Banjir Ramah Lingkungan untuk Indonesia Bersih tahun 2045 merupakan gagasan baru yang diyakini dapat menyelesaikan masalah pembuangan dan pengelolaan sampah dan limbah